Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf Prancis. Namanya adalah Quentin Meillassoux. Meillassoux lahir di Prancis tahun 1967. Dia lulusan École Normale Supérieure, menjadi dosen mengajar di Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pembimbing disertasinya adalah Alain Badiou dengan karya After Finitude tahun 2006. Jadi ini muridnya Alain Badiou, seorang filosof kontemporer yang terkenal dengan buku Being and Even. Pemikiran dari Meillassoux adalah mengenai kritik terhadap korelasiisme, yaitu pandangan bahwa kita tidak bisa mengetahui dunia sebagaimana adanya, hanya hubungan antara pikiran dan dunia. Dia mau menjelaskan selalu ada peran kesadaran yang dianggap memaknai dunia. Jadi suatu objektivitas itu selalu dihubungkan dengan kesadaran subjek. Meillassoux ingin mengkritik pandangan yang demikian, seolah-olah bahwa yang namanya objektif atau objektivitas itu harus selalu terkait dengan pemahaman subjek. Meillassoux mengkritik Immanuel Kant, fenomenologi, dan postmodern. Para pemikir postmodern itu dikritik karena dianggap melakukan suatu pemikiran yang mengaitkan realitas objektif harus selalu dengan kesadaran dari subjek. Hal ini akan mengarah kepada sesuatu yang bersifat relatif. Dan itu adalah kecenderungan para pemikir postmodern yang menganggap kebenaran itu selalu tertunda, kenyataan yang utuh itu selalu tidak terselesaikan dengan kesadaran pikiran. Menurut Meillassoux, kita perlu berpikir tentang dunia tanpa perlu melibatkan subjek manusia. Dunia bisa eksis dan punya hukum meskipun tidak ada manusia yang mengamatinya. Nah, jadi Meillassoux ingin menjelaskan tentang kebenaran objektif, gitu kan, material objektif, gitu kan, berusaha mendekat dengan materialisme, gitu. Dunia sebelum pikiran, jadi disebut dengan ancestral statement, leluhur, pernyataan leluhur lah. Jadi dia menyatakan bahwa sebelum ada manusia, bumi ini sudah ada, itu realitas yang bersifat objektif. Usia bumi adalah 4,5 miliar tahun. Keberadaan planet hadir sebelum adanya manusia. Sebelum ada kesadaran manusia, bumi lebih tua dari kesadaran manusia. Nah, Meillassoux membangun suatu realisme yang bersifat spekulatif. Meillassoux ingin menghidupkan kembali filsafat realis, tapi bukan realisme klasik. Jadi realisme spekulatif yaitu berani berpikir tentang realitas tanpa membatasi diri pada apa yang didapat langsung dan dialami atau dipersepsikan. Meillassoux melawan segala bentuk relativisme, skeptisisme epistemologis. Tujuannya adalah untuk memahami kebenaran yang bersifat objektif. Dia menjelaskan tentang kontingensi radikal dan hukum alam. Hanya satu hal yang niscaya atau absolut, bahwa segalanya berubah. Alam semesta tidak punya jaminan stabilitas mutlak. Tidak ada alas ontologis yang menjamin keteraturan. Meillassoux mengkritik Derrida karena Derrida termasuk pemikir yang melakukan korelasiisme.
Dekonstruksi memperkuat realisisme. Yang tadi bahwa yang namanya suatu kebenaran, kenyataan itu tidak bisa lepas dari subjek. Jadi subjeklah yang menentukan kebenaran objektif. Padahal menurut Miyasu, kebenaran objektif itu bisa di luar kesadaran manusia. Itu sudah ada realitas seperti itu. Jadi memang ada distingsi gitu kan. Miyasu selalu menggarisbawahi adanya tentang kebenaran objektif ya bumi ini gitu kan. Filsafat menurut Miyasu dikaitkan dengan Derrida adalah penjara bahasa dan kesadaran. Derrida dikatakannya sebagai takut akan metafisika atau ontofobia. Jadi tugas dari Miyasu adalah merebut kembali realitas objektif secara spekulatif. Nah, ini menarik pemikiran dari Miyasu. Jadi realitas objektif itu di luar kesadaran. Meskipun pada satu sisi itu juga adalah penafsiran juga dari Miyasu gitu kan. Jadi korelasiisme ini kan pandangan kita tidak bisa mengetahui dunia karena hubungan itu adalah karena kesadaran dengan di luar kesadaran itu, yaitu eksternal itu. Dan Miyasu berusaha untuk menghindari bahwa kita bisa memahami kebenaran objektif tanpa terlalu banyak menafsirkan, terlalu banyak menduga-duga gitu kan. Tapi pada satu sisi di sini ya itu membatasi suatu pemikiran gitu kan. Dan tujuannya untuk mendapatkan suatu tafsiran akan kenyataan yang berdasarkan realitas objektif atau realisme yang spekulatif. Itu sebenarnya ya penafsiran juga gitu. Jadi dunia sebelum pikiran, jadi pernyataan leluhur itu ancestral statement. Jadi usia bumi itu 4,5 miliar tahun sebelum ada sekarang ya. Kemudian keberadaan planet atau bumi ini ya sebelum manusia gitu. Jadi manusia yang memaknai dunia atau realitas alam semesta ini gitu kan. Dan itu dunia memiliki suatu realitas objektif tersendiri gitu, ketimbang penafsiran dari para pemikir, baik itu bersifat mistisme atau bersifat agama. Jadi dunia sudah ada sebelum ada manusia dan pemikirannya. Tapi pada satu sisi Miyasu menyatakan bahwa hanya ada satu yang niscaya, yaitu bahwa segalanya berubah. Ini juga sebenarnya sesuatu yang masih spekulatif. Alam semesta tidak punya jaminan stabilitas mutlak. Ya, ini sama juga, ini sebagai sesuatu yang bersifat relatif. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik dari Miyasu tentang korelasiisme ini, yaitu bahwa suatu kebenaran tidak pernah lepas misalnya dari kesadaran subjek. Ini yang dikritik oleh Miyasu, bahwa kebenaran objektif itu selalu terkait dengan subjek. Ini dikritik oleh Miyasu. Jadi kebenaran yang selalu dikaitkan dengan subjek, dikaitkan dengan penafsiran, bahasa, kesadaran, misalnya pada fenomenologi gitu kan, dikaitkan dengan pengalaman, dengan pemahaman, itu disebut dengan korelasiisme. Dan tentu saja akan mengarah kepada sesuatu yang bukan kebenaran objektif itu gitu. Itu hanya menjadi suatu pemikiran dari para pemikir yang subjektif itu sendiri. Dan bagi saya ya pemikiran dari Miyasu ini salah satu perspektif lah ya dalam memandang apakah kita yang mendominasi memahami realitas objektif atau realitas objektif itu sesuatu yang beda, dan berarti itu terjadi suatu distingsi antara saya subjek yang berkesadaran dengan realitas dunia yang objektif ini gitu kan. Nah, sebenarnya kalau itu sebagai suatu kesadaran yang kita berjarak dengan alam ini, salahnya apa gitu kan? Atau kita merasa dekat dengan alam ini dengan penafsiran, yaitu juga sebagai harus memiliki batasan gitu kan.
di dalam memahami tentang ilustrasi, memahami tentang kebenaran. Tapi sebenarnya sains juga kan menduga-duga tentang alam semesta ini kan, menduga-duga jarak bumi ke bulan, usia bumi ini gitu kan, kemudian jumlah energi di dunia, itu kan butuh sesuatu yang bersifat dugaan. Nah, justru mungkin di sini pengembangan saintifik ya harus dikedepankan ketimbang suatu spekulasi pemikiran filosofis. Sebenarnya Miyasu ya ketika mengkritik Derrida, mengkritik pemikiran mistisisme, kemudian mengkritik Kant, yaitu sebenarnya mengkritik filsafat. Yang mau dihadirkan oleh Miyasu adalah tentu saja adalah realisme realisme objektif gitu kan, yang tentu saja adalah basisnya adalah kesadaran logis, rasional, empiris, dan itu membutuhkan suatu sudut pandang yang banyak lagi gitu kan, karena ini juga bagian dari penafsiran scientific juga. Terima kasih.